Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Alhamdulillahilladzi hadana lil islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala al-hadi ila sabilis shawab wa ala alihi wal ashab wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para habaib dan para ulama dari 4 kabupaten di Madura yang sangat kami ta'zimi, hafizakumullah wa ra'akum, para tokoh dan semua saudara seiman, para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyempatkan hadir di pagi hari ini. Pertama, mari kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam untuk manusia yang paling mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena dengan taufik hidayah dari Allah serta barokah dan syafaat baginda Rasulullah, kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara Madura Bela Nabi dari pelecehan Sakur. Kita semua satu tujuan mulia dan niat yang sama, yaitu mengekspresikan kecintaan dan pengagungan kita terhadap baginda Nabi Muhammad, menyuarakan kebenaran dan kemuliaan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, membela keagungan Nabi Muhammad dari penyesatan orang-orang bodoh, juga dari orang-orang yang masih tertutup hatinya dan masih terpejam pandangannya dari melihat kemuliaan Nabi Muhammad dan kebenaran Islam, membela kemuliaan keluarga Nabi Muhammad, khususnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dari celotehan dan omong kosong para kaum liberal, membela kehormatan para sahabat Nabi Muhammad dari tuduhan keji orang-orang yang hatinya masih diliputi penyakit. Maka setelah kita mengikuti acara pembukaan dengan pembacaan Maulid Simtud Duror tadi, mari kita bersama-sama mengikuti serangkaian acara pagi hari ini sebagai berikut, yang akan dilangsungkan dengan penyampaian poin-poin kesesatan Bapak Sakur beserta sanggahannya, yang hal ini perwakilan Kabupaten Bangkalan akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Khalid Maksus. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu jalla jalaluh, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala an-nabiyyu salawatullahi wa salamuhu alaihi bi abi huwa wa ummi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, al-mukarramun, segenap para hadirin, mustami'ina mustami'at, para bapak-bapak, para ibu-ibu sekalian yang sangat kami hormati, bil akhos segenap para habaib, segenap para masyayikh, semua seteja para alim ulama, seteja sangat kami muliakan. Bil akhos fadilatul mukarram, guru kami tercinta Abuya Ali Kararsin Haji, Fadilatul Mukarram Ki Haji Fudwali Ruham, yang sangat kami muliakan, serta segenap para tokoh, para alim, para ulama, para habaib yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun dek seteja sangat kami muliakan. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi yang penuh dengan berkah ini, dengan semangat juang para tokoh, para ulama, guru-guru kita sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama di tempat yang penuh dengan berkah, bermuwajahah, bermujalasah, bermuanasah dalam satu acara yang sangat mulia, yaitu memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tema bela Nabi dari rongrongan umat, dari rongrongan orang liberal. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya semua, amin Allahumma. Saudara-saudaraku, kita satukan tekad sebelum kita memulai acara kita bersama. Kita satukan niat kita bahwa kita berkumpul di tempat yang mulia ini hanya untuk membela kemuliaan baginda Rasulullah, hanya untuk membela kemuliaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana kelak, yang mana dulu kita semua telah mengetahui bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat Nabi. Mereka korbankan semua harta bendanya, mereka korbankan semua harta tahtanya, mereka korbankan bahkan darah dan nyawanya. Siap bela sahabat, siap bela Nabi. Takbir. Kita ketahui bersama bahwa ketika tahun 3 Hijriah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah membawa 313 sahabat untuk menghadang pedagang-pedagang kaum Quraisy Mekah yang ketika itu melintas di pesisir kota Madinah membawa sekitar 1000 unta, membawa sekitar lebih dari 50.000 keping emas. Ketika itu Abu Jahal dan teman-teman dan kawan-kawannya di kota Mekah mendengar bahwa Nabi Muhammad beserta para sahabatnya keluar untuk menghadang para pedagang kaum Quraisy. Ternyata Abu Jahal dengan sangat siap membawa tentara, panglima-panglima perang dari kota Mekah, sekitar lebih dari 1.500 tentara. Baginda Rasulullah sadar, Nabi Muhammad mengetahui atas keluarnya beberapa tentara yang sangat kuat dari kota Mekah, sehingga baginda Rasulullah mengadakan rapat darurat di tengah padang gurun pasir. Baginda Rasulullah memanggil semua panglima-panglima perang para sahabat yang gagah. Asyiru ilayya, wahai sahabatku, bagaimana pendapat kalian? Apakah kita ingin meneruskan perjalanan sehingga kita berperang dengan orang kafir Mekah, atau kita kembali ke kota Madinah? Bangunlah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq mendukung perjuangan baginda Rasulullah. Bangunlah Sayyidina Umar bin Khattab membangun juga mendukung perjuangan baginda Rasulullah. Ketika itu bangunlah Sayyidina Sa'd bin Mu'adz, pemimpin tentara dari sahabat Madinah radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata, ya Rasulullah, qad amanna bika wa saddaqnaka wa a'tainaka uhudana wa ma'ahidana ala sam'i wa ta'ah. Wahai baginda Rasulullah, kami semua telah beriman kepada baginda, kami semua telah memberikan janji-janji dan kesepakatan atas sama, atas tunduk dan patuh kepada baginda Rasulullah. Bahkan kami telah mengorbankan semua harta benda untuk baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, fa wallahi law istaqradat binal hadal bahru fa khuttahu la khutnahu ma'aka ma takhallafa minna rajulun wahidun.
Wahai baginda Rasulullah, apalagi hanya melintasi terjalnya gurun pasir dan Sahara. Meskipun lautan samudra yang luas, ketika baginda Rasulullah menyelam, kami akan juga ingin menyelam dengan baginda Rasulullah. Tidak ada yang tertinggal satupun dari tentara kami baginda Rasulullah. Takbir. Ya Rasulullah, sil habla man syi'ta waqta habla man syi'ta wa khudh min awwalina ma syi'ta fa wallahi law sirta ila al-barqi min ghimdan lanasiranna ma'aka. Baginda Rasulullah, demi Allah, silahkan berdamai dengan siapapun, terserah engkau. Silahkan bermusuh dengan siapapun, terserah engkau. Bahkan baginda Rasulullah, apalagi cuma melewati luasnya padang dan gurun pasir, meskipun engkau berjalan sampai akhir dunia, kami tidak akan meninggalkanmu wahai baginda Rasulullah. Takbir. Begitulah para sahabat, bagaimana sahabat mendukung perjuangan baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah telah usai dari peperangan Uhud, ketika itu baginda Rasulullah masih ada dalam sahatil ma'rakah. Orang kafir Mekah telah pulang ke Mekah. Ketika itu baginda Rasulullah memerintah beberapa sahabat, carilah sahabatku Sa'd bin Rabi'. Berjalanlah beberapa sahabat mencari salah satu sahabat atas perintah baginda Rasulullah. Carilah Sa'd bin Rabi', apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Berjalanlah sahabat beberapa orang mencari sosok Sayyidina Sa'd bin Mu'ad di dalam beruruntuhan korban-korban perang Uhud. Beliau para sahabat memanggil Sayyidina Sa'd bin Rabi', ya Sa'd bin Rabi', ya Sa'd bin Rabi'. Dari kejauhan tidak ada satu orang pun yang menjawab. Diulanglah pencarian mereka, ya Sa'd bin Rabi'. Tidak ada yang menjawab. Semua korban telah bergelimpangan di bumi yang suci Ardu Uhud. Ketika itu salah satu seorang yang mencari Sayyidina Sa'd bin Rabi' menyebut nama mulia baginda Rasulullah. Ya Sa'd bin Rabi', Rasulullah Muhammadun yukri'uka alaikas salam. Wahai Sa'd bin Rabi', baginda Rasulullah menitip salam kepada engkau. Ketika itu tampaklah di kejauhan satu jasad yang mulia yang bergetar, bergeletak, terlunta-lunta seakan hewan yang baru selesai disembelih. Ketika itu kami tahu bahwa itu adalah Sa'd bin Rabi'. Ketika kami bersama menghampiri, ternyata lebih dari 70 sayapan pedang dan tombak. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dikata Sayyidina Sa'd bin Rabi'? Akri minni assalam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inni la'ajidu rihal jannah. Katakan kepada kekasihku baginda Rasulullah, salam hormatku dari Sa'd bin Rabi', dan sampaikan kepada beliau, aku telah mencium bau mulia surga Allah. Wa balligh lil umma minni assalam, dan sampaikan kepada umat manusia dari Sa'd bin Rabi', wallahi la udra lakum indallahi law khulusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ainun tatrif. Katakan kepada umat baginda Rasulullah, demi Allah, kalian tidak akan punya alasan di sisi Allah kelak. Kalian semua tidak akan punya alasan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila orang kafir, apabila orang musyrikin, apabila orang munafik telah mencaci baginda Rasulullah, menghina baginda Rasulullah, merendahkan para ajunan para sahabat. Kelak kalian semua tidak akan punya alasan ketika engkau sekalian tidak membela baginda Rasulullah. Takbir, takbir. Siap bela Nabi, siap bela kemuliaan para sahabat. Takbir. Para saudara-saudaraku, inilah dua potret kecil bagaimana para sahabat dulu membela baginda Rasulullah. Mereka korbankan semua harta dan benda, mereka korbankan keluarganya. Ya Rasulullah, ambillah semua harta bendaku, bahkan nyawa
taruhkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di tempat yang mulia ini kita satukan tekad, kita berkumpul atas semangat para ulama-ulama kita, atas perjuangan para habaib dan para guru-guru kita sekalian. Kita satukan tekad, kita berkumpul untuk membela baginda Rasulullah, untuk membela para sahabat dari bumbungan, dari ocehan kaum liberal, kaum munafik. Takbir, takbir. Saudara-saudaraku, atas perintah dari guru kita semua, kami di sini atas perwakilan dari semua guru kami di Bangkalan akan membacakan 1, 2, 3, 4 poin dari kesesatan orang yang sesat, yaitu seperti yang kita kenal bersama, Syakur Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lakum. Mereka mengadakan kekacauan di barisanmu, sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Di era rezim ini banyak sekali bermunculan penyebar fitnah yang menjauhkan seorang hamba dari dengan Allah dan memecah belah antar umat beragama. Ironisnya, di antara umat Islam ada yang termakan oleh fitnah dan upaya pemecah belah. Sebagian fitnah yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini adalah ceramah Dr. Sakur, pimpinan Ponpes Cadang Pinggan Indramayu, yang berdurasi 54 menit dalam acara moderasi beragama yang digelar oleh Menag dan Mabes Polri untuk kalangan Polri dan ASN, yang sebagian besar isi ceramahnya syarat dengan berbagai pemikiran sesat menyesatkan. Di antaranya, 1, di dunia tidak ada kebenaran mutlak. Pernyataan ini mengarah pada peniadaan kebenaran yang mutlak, relativisme yang merupakan paham sesat kaum liberal. Sebenarnya kebenaran yang mutlak dalam dunia ada dan wajib dipercaya. Di antaranya adalah agama Islam dan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditetapkan kebenarannya dalam Quran surat At-Taubah ayat 33, dalam Quran surat Al-Fatah ayat 28, dan bahkan dalam Quran surat As-Saff ayat ke-9. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Artinya, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama. Firman yang kedua dari Allah, Allah berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Firman yang ketiga, Allah menetapkan bahwa kebenaran mutlak itu ada. Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Para hadirin saneka taretan, sepertama salah situng pemikiran sesat Sakur Yasin Kak Dinto ada buakin bahwa nang alam Kak Dinto, nang dalam nang dunia Kak Dinto tak ada kebenaran seongku-ongku benar. Tidak ada kebenaran yang mutlak, setujunya patut benar, patut salah. Kami ikatkan
pemikiran engak gak dinto, pemikiran sesat, bahkan sangat membahayakan bagi kita sebagai umat baginda Rasulullah ahli sunnah wal jamaah. Mun pemikiran gak dinto heterosakin, mun pemikiran gak dinto yang kui sareng orang Indonesia, maka bisa berujung abenderakin da agama-agama selain. Karena kebenaran yang mutlak itu tidak ada. Bisa abenderakin da agama selain, bahkan bisa ngucap agama ni kapada. Semua agama itu sama. Melana pemikiran yang mentiadakan kebenaran yang mutlak adalah hasil pemikiran dari kaum falsafah Yunani kuno. Saya kenal kalaban Protagoras. Dia hidup 500 tahun atau 400 tahun sebelum Nabi Allah Isa. Protagoras lah sepertama menyuarakan bahwa kebenaran mutlak itu nyane kata ada. Neka sangat bahaya dan sesat. Mun yang kui golban ajunan di budina lako make kemalain Islam ni kata pak, make kemalain Islam ni kebener. Sebenting lebat je becek itunya paki pada oleh swarga. Sesat apa lo sesat? Sesat apa tidak sesat? Siap bela Allah, siap bagi bela baginda Nabi Allah, siap bela sahabat. Takbir. Neka saya pertama, saya nomor 2 Sakur Yasin neka ada bu ngoca bahwa Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Statement ini melecehkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menganggap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak percaya diri di dalam mengemban risalah dari Rabbal Alamin. Bagaimana tidak? Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sabda baginda Rasulullah, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Artinya, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya akulah adalah yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua, dan akulah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kitab suci Al-Quran di bawahnya tidak terdapat kandungan sedikit pun seperti dalam Quran surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi, yang artinya inilah Al-Quran, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan bahwa agama yang diemban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disaksikan kebenarannya oleh Allah Rabbul Alamin, para malaikat dan para pengemban ilmu, seperti dalam surat Ali Imran ayat ke-18, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat juga menyatakan, dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Yang ketiga, dalil dari kita bersama surat Al-Fatih ayat ke-28 yang mengisyaratkan bahwa baginda Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam seraya meyakini bahwa Islam adalah dinul haqq dan mengungguli semua agama. Sabda firman Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Artinya, dialah yang mengutus rasulnya Allah dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama-agama yang lain, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dalil yang kelima, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
dan artinya dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menuruti keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Salah satu dalil, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Allah berfirman yang artinya dan sesungguhnya kami atau kamu hai orang-orang musyrikin, atau kamu hai orang-orang musyrikin pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini dalam tanda kutip tidak mengisyaratkan adanya keraguan, akan tetapi ini adalah suatu metode dakwah, ilmu, diskusi, munadharah yang disebut irghaul anan, memberi kelonggaran kepada lawan diskusi untuk dibuat tidak berdaya di hadapan argumentasi yang kuat, seperti dalam kitab At-Tanwir, An-Tahwir dan At-Tanwir karya Imam Ibnu Ashur juz 22 halaman 192. Yang terakhir juga dalil bahwa kebenaran itu ada, firman Allah, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adapun yang tertera dalam hadis Bukhari riwayat Abi Hurairah, baginda Rasulullah bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Ini tidak mengisyaratkan bahwa baginda Nabi Muhammad bersalah dan berdosa, karena beliau maksum, seperti dalam kitab Aqidatul Awam yang kadang dipelajari terkecil di pondok pesantren Aqidatul Awam, ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika. Artinya keismahan para nabi laksana para malaikat adalah wajib dan melebihi para malaikat. Akan tetapi untuk mengajak umat yang selalu salah dan berdosa, baginda Rasulullah mengucapkan istighfar agar selalu beristighfar. Hal ini dapat dipaham dari perkataan sebelumnya yang ditetapkan dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai para manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dan menunjukkan kesempurnaan sifat tawadhu baginda Nabi sebagai hamba Allah yang senantiasa butuh akan rahmat Allah walaupun sudah mendapatkan kemuliaan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, dan juga merupakan bentuk mensyukuri nikmat agung Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sabda baginda Rasulullah, afala akuna abdan syakura, tidaklah aku menjadi hamba yang bersyukur. Tantretan sedejah se nomor 2 sakur yasin kak bintok ngocaakin kanjeng Nabi lo yakin kedewana, kanjeng Nabi lo toman rasa bener dibi, kanjeng Nabi lo toman arasa bener dibi, make kanjeng Nabi pada arasa jadi salah, kanjeng Nabi lo yakin dalam dakwana nikah sekocak sakur yasin. Adalil salah situng saya kutip sareng guru kita ikak dinto, panapa encang sakur yasin meta mojak kanjeng Nabi lo yakin dak wana buktena kanjeng Nabi ya istighfar, buktena kanjeng Nabi ki minta sepuro kia ke Allah emotin nika pemikiran sesat, nika pemikiran sekalero, anapa mau nagiring mau ngocaakin kanjeng Nabi Muhammad lo toman arasa bener. Nikah bekal menggiring kita bersama saya nomor situng melecehkan baginda Rasulullah, menurunkan kemuliaan baginda Rasulullah, pas bisa berujung penapa tantretan saja mon kanjeng Nabi ki arasa salah kakejak nyala-nyala ki orang meloloh, kake arasa bener meloloh, kake meloloh ki abir takbir bong-imbong, kake korokun pentungan saiki bagaimana ke timur. Nika alat politik dari mereka kaum orientalis, dari mereka kaum liberal, tangkuin apa mabutah mabuduh kita sebagai umat Islam ahli sunnah wal jamaah malar manter pada selamat gapi, amin Allahumma. Kami tanyakan sekali lagi, pemikiran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar sesat apa tidak? Sesat apa sesat? Siap bela Nabi, siap bela sahabat,
takbir. Saya nomor telu, pemikiran nyelena bengkilena pemikiran dari orang yang sanya maka dinto. Nomor telu, bahwa kalimat la ilaha illallah bukan mengesahkan Allah, tetapi meniadakan majikan selain Allah, dan bahwa semua manusia adalah hamba setara. Statement ini sangatlah berpotensi murtad. Kemudian para ulama karena tidak mengesahkan Allah dan menganggap Allah sebagai majikan bukan Tuhan, maka tidak perlu dikomentari panjang-panjang, karena sebodoh-bodohnya orang mukmin pasti mengerti kekafiran ucap ini. Ternyata nikah pemikiran sesat, ternyata keluar dari tafsir para ulama. Kita sepakat dalam ahli sunnah wal jamaah bahwa la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, seartinya masitung kepangeranan namung Allah meloloh. Sekalian lagi kita sepakat sesat apa sesat nih? Sesat apa sesat? Setuju MUI panggil Syakur Yasin? Setuju apa tidak setuju? MUI panggil Syakur Yasin, setuju? Allahu Akbar. Saya nomor 4, kalimat saya terakhir Kak Dinto. Kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, dan misi besar Nabi adalah persatuan. Kalimat la ilaha illallah eko caakin bi sakur Kak Dinto napa bani kalimat mesitung kepangeranan ke Allah, tapi mesitung kenapa persatuan nang situng negara. Ampun le situng cakar tukar jekiknya lakin situng ben situng ada kebenaran yang mutlak ni kencang sakur. Ini adalah penyesatan terhadap makna kalimat tauhid, karena membelokkan makna yang jelas dari kalimat tauhid pada kalimat makna persatuan, dan akhirnya akan menggiring umat paham liberal, semua agama adalah sama. Adapun misi utama baginda Rasulullah dengan kalimat tauhid adalah meniadakan ketuhanan selain Allah dan menetapkan ketuhanan kepada Allah. Nafyul uluhiyah li ghairillah wa itsbatul uluhiyah lillah. Adapun persatuan hanya termasuk dalam bagian ajaran Islam, seperti dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi Kak Dinto nomor 4 ngucakin kalimat la ilaha illallah, bani kalimat tauhid nyitungakin kepangeranan ke Allah, tapi juga menjitung umat senegara. Kalimat persatuan nika sesat bisa mengiring kita dek ngapa dek ngocakin agama nak Dinto pada bener. Sekali lagi yang terakhir, sesat nabalo sesat, sesat nabalo sesat, sesat nabalo sesat. Siap dukung para ulama, siap bela Nabi, siap bela sahabat. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.